Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Pagi ini Intan Somadina kembali menemani Anda dengan informasi menarik tentang kesehatan serta fakta mitos menarik yang akan kita ulas hanya di Hidup Sehat. Nah pemirsa, kalau tadi ada 6 jenis asupan nutrisi yang wajib dikonsumsi sehari-hari akan berdampak baik untuk tubuh kita. Nah coba deh mulai sekarang perhatikan isi piring kita nih, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga serat. Kalau semuanya terpenuhi, tentu bisa cukupi nutrisi meliputi makronutrisi dan juga mikronutrisi. Lalu emang apa sih mikronutrisi itu dan kenapa nih badan kita butuh mikronutrisi? Pas banget nih udah hadir bersama Intan di studio Hidup Sehat, Dr. Fardian Mahardika, spesialis penyakit dalam. Halo dokter, apa kabar? Halo Intan, gimana kabarnya? Sehat dong dokter, pasti dokter udah sarapan yang sehat-sehat nih dok ya. Iya. Karena kan memang ternyata penting banget nih dok nih buat kita pilih-pilih agar mengkonsumsi makanan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita kan dok? Benar sekali Intan. Oke, jadi kalau tadi pagi makan apa? Sarapan apa? Sarapan telur rebus, terus ada wortel juga direbus. Pinter kan aku dok? Mantap. Saya tadi juga konsumsi telur rebus dan juga ayam panggang nih. Oh ada ayam panggang juga? Benar banget. Nah faktanya memang kalau misalnya kita ngobrol masalah makro dan mikronutrien atau masalah gizi, faktanya itu sekitar 40,3% dewasa di Indonesia itu jatuh pada kondisi obesitas Intan. Nah, dan sekarang ini memang obesitas trennya bukan hanya di dewasa saja, tapi juga bergeser ke anak-anak. Dan ternyata memang obesitas ketika anak itu juga beresiko untuk obesitas ketika dewasanya. Dan ketika kita ngomongin masalah nutrisi lagi, ternyata banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang terjadi defisiensi atau kekurangan mikronutrisi, Intan. Nah dokter, tapi sebenarnya mikronutrisi ini apa sih dok? Dan apa nih hubungannya sama badan kita? Kenapa harus memenuhi mikronutrisi itu? Oke, kalau kita berbicara masalah makro dan juga mikronutrisi, kita bahas yang makronya terlebih dahulu. Makronutrisi adalah nutrisi dalam jumlah banyak yang memang harus dibutuhkan tubuh. Contoh semisal karbohidrat. Karbohidrat itu memang dibutuhkan tubuh untuk energi sehari-hari kita. Istilahnya bensinnya tubuh kita. Kemudian ada juga protein. Protein itu juga salah satu makronutrisi yang dibutuhkan untuk pembentukan otot. Selain itu juga dibutuhkan adalah makronutrisi adalah lemak. Tapi dalam kondisi lemak yang baik. Lemak itu juga dibutuhkan tubuh untuk pembentukan hormon, kemudian untuk otak kita, dan lain sebagainya. Itu adalah makronutrisi. Sedangkan mikronutrisi adalah nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, relatif kecil. Tapi ternyata efeknya cukup signifikan. Nah, mikronutrisi ini banyak komponennya, mulai dari contohnya misalnya adalah kalsium, kalium, magnesium, zinc, kemudian zat besi, dan lain sebagainya. Yang ternyata mikronutrisi ini banyak sekali orang-orang abaikan, Intan. Jadi kebanyakan memang mikronutrisi ini jatuhnya hidden hunger, atau misalnya kelaparan yang tidak terlihat. Karena pada dasarnya efeknya nggak seberapa kelihatan di tubuh kita. Tapi ternyata jangka waktu lama kalau terjadi kondisi defisiensi atau kekurangan dari mikronutrisi ini, efeknya akan signifikan. Contoh semisal akan terjadi misalnya penurunan kecerdasan, kemudian penurunan dari massa otot, penurunan dari komposisi tulang, lemak, dan lain sebagainya. Kenapa sih mineral itu penting bagi tubuh kita dan apa nih efeknya dan resiko kalau misalnya kita kekurangan mineral? Oke, kalau kita ngomongin masalah mineral, maka ini sangat berhubungan dengan kekuatan atau stabilitas dari tubuh kita. Karena memang mineral itu dibutuhkan untuk komposisi dalam tulang dan tubuh kita. Jadi mineral ini salah satu komponen untuk membentuk tulang kita agar lebih kokoh dan kuat. Kemudian yang kedua memang untuk mencegah suatu kondisi yang mungkin kita sudah banyak mendengar, osteoporosis atau pengeroposan tulang. Kemudian mineral ini juga mengatur kadar air atau kadar enzim serta hormon di dalam tubuh kita. Sehingga mineral ini memang sangat penting. Pada kondisi orang-orang yang terjadi defisiensi dari mineral, maka kondisi-kondisi tersebut akan jauh lebih cepat. Contoh semisal orang-orang dengan defisiensi kalsium atau vitamin D, ini akan jatuh pada kondisi misalnya cepat terjadi osteoporosis dibandingkan dengan usianya. Dan biasanya kalau kekurangan vitamin D itu suka sering banget micu misalnya kita alergi sesuatu, jadi lebih gampang ya dok, gampang sakit juga. Imunitasnya akan jauh lebih menurun dibandingkan dengan orang normal. Oke, ternyata sepenting itu ya mineral. Tapi dokter sebenarnya mineral apa aja sih yang kita butuhkan untuk tubuh kita dan sehari-hari? Tapi nanti dokter jangan dijawab dulu. Pemirsa, kita temukan jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat, masih dengan Intan dan juga Dokter Dika, dan kita masih membahas mengenai tadi ada mikronutrisi, salah satunya adalah mineral ya dokter ya. Yes. Ini
pertanyaan yang belum dijawab sama dokter tadi, sebenarnya apa aja sih dok mineral yang kita butuhkan dan apa nih benefit mineral ini untuk kesehatan tubuh kita? Oke, kalau kita ngomongin masalah mineral, Intan, banyak sekali komponen mineral yang harus kita tahu. Yang pertama adalah kalsium, di mana memang kalsium ini penting dibutuhkan tubuh kita untuk pembentukan tulang dan juga otot. Kemudian juga ada magnesium, di mana memang magnesium itu diperlukan untuk otak kita. Kadang-kadang orang yang memang sulit tidur atau insomnia, ini dalam kondisi hipomagnesemia atau kekurangan dari magnesium. Kemudian ada lagi kalium. Kalium yang mungkin kita tahu bisa didapatkan dari pisang. Kalium ini penting banget untuk denyut jantung kita. Ketika kondisi kaliumnya rendah, denyut jantung kita kondisinya nggak akan teratur atau dengan ritmis yang terbaik. Kemudian ada juga zinc. Zinc itu dibutuhkan tubuh kita untuk imunitas atau daya tahan tubuh. Kemudian ada juga Fe atau zat besi, di mana memang zat besi ini memang diperlukan tubuh kita untuk menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Dan berbagai macam mineral lainnya yang ternyata efeknya sangat signifikan. Oke dokter. Nah pemirsa ternyata ya dok ya, ini tidak diduga-duga ternyata mikronutrisi ini memang sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dan kalau misalnya kekurangan bisa berdampak cukup panjang ya dokter. Kayak tadi supaya tidur nyenyak butuh tadi magnesium ya dokter. Benar terus sekali. Zinc juga dibutuhkan untuk tubuh ternyata. Benar, dan untuk recovery ya, dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali dan juga kalium juga ternyata dibutuhin untuk tubuh ya dokter ya. Ini penting banget untuk apa tadi memompa jantung ya. Benar. Wow, ini ternyata pemirsa kita juga harus mengenali bagaimana kondisi tubuh kita dan tidak boleh melupakan mikronutrisi ini sama sekali ya dokter. Nah ngomongin soal tadi kan mineral ya dokter ya, kita juga sempat bahas belakangan ini kan sering dengar dok, ada salah satu bahan alami yang ternyata bermanfaat sekali untuk kita yaitu alga merah atau red algae. Nah ini tuh sebenarnya apa sih dokter? Oke, kalau kita ngomongin masalah alga merah, ini merupakan salah satu alga, spesies alga yang memang ternyata dari penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa kandungan kalsium dan mineralnya jauh lebih besar dibandingkan dengan alga yang lainnya. Oke, nah ini artinya berarti memang alga merah ini benar-benar bagus untuk kesehatan tulang kita ya dok ya? Yes, karena ternyata kalsium dari alga merah ini ternyata lebih mudah diserap dalam tubuh dibandingkan dengan kalsium dari alga yang lain. Oke, nah tapi dokter ada fakta dan mitos yang beredar nih dokter, kita harus lurusin ya. Ini katanya alga merah sama saja dengan rumput laut biasa, ini fakta atau mitos? Mitos. Oh mitos? Mitos. Karena ternyata memang alga merah ini berbeda dengan rumput laut yang lainnya. Ini merupakan spesies yang berbeda dan ternyata tadi dari penelitian-penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa ternyata alga merah ini kalsium, magnesium dan mineral yang lainnya ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan alga-alga ataupun spesies rumput laut yang lainnya. Oh, jadi memang ada keunggulan tersendiri dari alga merah ini ya dokter ya? Bener banget. Ternyata banyak ya manfaatnya untuk tubuh kita dokter. Tapi ini dokter ada fakta dan mitos yang beredar juga. Katanya alga merah ini hanya pewarna alami tapi tidak memiliki manfaat untuk tubuh kita. Ini fakta atau mitos dokter? Mitos. Mitos? Yes. Karena ternyata pewarna alami atau pewarna merah di dalam alga merah ini bukan hanya pewarna saja. Tapi ternyata ini merupakan satu komponen yang ternyata mengandung tinggi sekali antioksidan. Oke, jadi warna merah yang ada di dalam alga ini memang ternyata memiliki manfaat sendiri ya dok? Yes, antioksidannya sangat tinggi yang ternyata memang dibutuhkan tubuh kita untuk menekan satu kondisi keradangan. Oke, ini menarik sekali ya pemirsa. Kita nanti akan tetap membahas mengenai alga merah ini. Apa aja sih sebenarnya manfaatnya untuk tubuh kita dan bagaimana memang kita harus mengkonsumsinya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Pemirsa kembali lagi di Hidup Sehat. Nah dokter kita masih membahas mengenai alga merah nih ya pemirsa. Nah alga merah kan tadi dokter sempat bilang banyak sekali manfaatnya. Bagaimana manfaat alga merah ini untuk kesehatan tulang dok? Oke, seperti yang sudah kita sampaikan tadi ternyata memang kondisi alga merah ini komposisinya ternyata tinggi kalsium dan juga magnesium Intan. Yang ternyata dibandingkan dengan alga ataupun spesies rumput laut yang lainnya ini jauh sangat signifikan. Inilah yang ternyata membedakan manfaat alga untuk kekuatan tulang. Jadi memang penelitiannya menunjukkan bahwa konsumsi alga merah dan yang memang yang kalsium dan juga magnesium ini mencegah kondisi pengeroposan tulang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak konsumsi. Wow, ternyata manfaatnya luar biasa ya. Nah tapi dokter selain untuk kesehatan tulang, ini alga merah ini bermanfaat untuk apa lagi dok? Jadi kalau semisal alga merah tadi kan sudah banyak mineral-mineral yang lainnya. Salah satunya adalah magnesium juga. Di mana ternyata memang magnesium yang seperti saya jelaskan tadi, dia sangat bermanfaat untuk syaraf kita, membantu kita juga dalam mempertahankan tidur dengan kualitas tidur yang baik,
dan juga untuk kekuatan otot. Untuk kekuatan otot tadi dokter bilang ada juga manfaatnya. Ya, benar sekali. Bagaimana dokter alga merah bisa membantu untuk kekuatan otot? Iya, jadi memang kalau semisal alga merah sendiri tadi memang mineralnya komponen yang paling tinggi adalah kalsium dan juga magnesium. Tapi mineral-mineral yang lain seperti contohnya misalnya zinc, kemudian Fe, kalium dan lain sebagainya itu juga terkandung di dalam alga merah. Sehingga inilah yang ternyata memang menjadi satu komposisi nutrien yang penting untuk dalam pembentukan otot. Nah dokter, ada fakta dan mitos yang beredar nih dokter. Katanya alga merah bisa menyebabkan alergi karena berasal dari laut. Ini fakta atau mitos? Mitos. Oh mitos? Ya, jadi konsumsi alga merah tidak akan menyebabkan alergi. Biasanya menyebabkan alergi adalah protein hewan laut. Alga merah sendiri atau tumbuhan laut tidak akan menyebabkan alergi. Oke, nah dokter, emang sekarang yang jadi pertanyaan dan banyak banget pertanyaan bagi pemirsa di rumah adalah soal keamanan ya. Dan siapa aja nih dok yang cocok untuk mengkonsumsi alga merah ini? Oke, kalau misalnya siapa saja yang cocok untuk mengkonsumsi, pada dasarnya semua usia, semua gender penting. Dan juga butuh untuk konsumsi alga merah ini sendiri. Karena tadi memang dia kaya akan kalsium dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi memang kalau misalnya ditanya siapa yang lebih butuh, perempuan yang mendekati usia menopause. Jadi usia muda kayak Intan kayak begini harusnya sudah nambung konsumsi mikronutrien, mineral dan juga vitamin tadi yang bisa kita dapatkan dari alga merah jauh lebih banyak. Karena ketika kondisinya memang sudah menopause, maka terjadi satu kondisi pengeroposan tulang lebih cepat. Jadi wanita itu beresiko osteoporosis lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, lebih cepat juga. Sehingga pemenuhan dari mikro dan juga mikronutrien dan juga mineral itu lebih penting pada wanita. Wow. Tapi pada dasarnya laki-laki, perempuan dan semua usia tetap membutuhkan mikronutrien. Sangat butuh ya dokter ya, harus seimbang lah. Betul. Nah dokter, kalau dikonsumsi harian aman nggak dok? Sebenarnya aman aja. Jadi pada dasarnya konsumsi harian dari alga merah tidak akan menimbulkan efek samping ataupun gejala yang bermacam. Karena pada dasarnya alga merah adalah satu komponen yang memang aman dikonsumsi. Oke dok, lalu siapa aja nih dok yang memang sudah membutuhkan dan juga perlu untuk mengkonsumsi alga merah ini dok? Oke, jadi kalau semisal ditanya tadi siapa yang memang mengkonsumsi, saya sarankan pada wanita di atas usia 30 tahun. Di mana tadi memang wanita sudah bisa masuk dalam kondisi sarkopenia dan juga ada satu kondisi yang disebut dengan menopause, ketika memang kondisi perempuan tidak bisa menstruasi lagi karena memang hormon estrogennya memang sudah turun lah. Ketika kondisi seperti ini, pembentukan massa otot, pembentukan komposisi tulang yang sehat itu jauh lebih penting. Maka dari itu konsumsi alga merah memang kita sarankan di atas usia 30 tahun, terutama pada wanita. Oke dokter, nah dokter, tapi di mana sih dok kita bisa mendapatkan alga merah ini? Karena kan kalau misalnya kita konsumsi secara langsung kadang-kadang itu kan sulit ya. Oke, kalau dari alga merah sendiri pada dasarnya kita bisa dapatkan dari berbagai makanan juga. Namun memang saat ini berbagai macam suplementasi, susu-susu yang memang sudah mengandung alga merah itu juga bisa kita banyak temui di market-market. Wah, ternyata memang dibutuhkan sekali ya dokter ya, mikronutrisi harus terpenuhi dan juga tadi salah satunya dari alga merah supaya bisa penuhi kebutuhan mineral dan juga terhindar dari osteopenia atau osteoporosis tadi. Apalagi kita perempuan nih, penting banget pemirsa. Dokter, terima kasih banyak ya. Sama-sama, luar Intan. biasa sekali informasinya untuk Intan dan juga pemirsa di rumah. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Nah pemirsa, tadi kita udah bahas ya, kalau menjaga kesehatan tulang melalui makanan sehari-hari aja itu nggak cukup. Perlu sumber mineral alami agar kesehatan tulang tetap terjaga. Intan punya sesuatu nih buat pemirsa hidup sehat. Ini dia, Hylo Platinum dengan kandungan alga merah aman dan cocok dikonsumsi mulai dari remaja, dewasa aktif sampai lansia. Pemirsa, alga merah memiliki kandungan mineral yang bersifat alami, sehingga nyaman dikonsumsi harian sebagai nutrisi pelengkap. Cukup diminum sesuai aturan pakai, maka manfaatnya bisa dirasakan secara konsisten untuk tubuh kita. Karena kebutuhan tulang itu tidak berhenti di usia tertentu ya, remaja juga butuh untuk tumbuh, dewasa butuh untuk tetap aktif, dan lansia butuh untuk tetap menjaga tulang supaya padat dan juga kuat. Untuk itu yuk minum Hylo Platinum, susu dengan whey protein. Sumber protein berkualitas dengan komposisi asam amino lengkap yang baik untuk otot, serta mengandung HMB, yaitu turunan protein yang terbukti mencegah penyusutan otot dan meningkatkan kekuatan otot, tinggi kalsium untuk tulang kuat.
Selain itu, Hilo Platinum merupakan satu-satunya susu dengan kandungan alga merah yang merupakan sumber kalsium dan 74 mineral organik yang mudah diserap oleh tubuh. Hilo Platinum juga rendah laktosa sehingga aman dikonsumsi dan praktis. Pemirsa, yuk nabung otot minum Hilo Platinum. Pemirsa, nggak terasa ya 30 menit sudah Intan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Saatnya Intan pamit, saksikan Hidup Sehat besok di waktu yang sama. Indonesia, hidup sehat.